Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV dimanapun kalian berada. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Ya, pada video kali ini mungkin ini adalah video video yang bisa dikatakan video gabut lah ya, karena saya bingung mau ngapain. Teman nggak ada gitu kan, untuk orang yang bisa diajak curhat tidak ada, karena jujur saya tidak punya teman. Dari mungkin pernah punya teman, tapi tidak terlalu seperti anak-anak normal kebanyakan. Misalkan kalau ada apa gitu kan, ada teman satu hobi atau memang teman yang bisa dikatakan ya intinya kita bisa diajak curhat lah ya. Jadi saya akan membuat video saja ya. Ini juga semoga video-video yang saya buat ini juga ya bisa memberi kalian pengetahuan tentang bagaimana kehidupan saya. Nah, sekali ini saya akan berbagi pengalaman hidup saya dari tahun ke tahun. Ya, intinya ini pengalaman hidup selama saya menjadi seorang pengamen jalanan ya. Sebenarnya saya rasa sih hal ini pernah saya bahas, namun berhubung karena saya bingung mau ngapain gitu kan ya, sekarang saya akan bahas pengalaman hidup beserta pendapatan ngamen itu seperti apa ya. Jadi sebetulnya kalau semisalkan banyak sekali ya teman-teman di luar sana yang bilang, orang-orang di luar sana yang bilang begini, hasil dari ngamen itu selalu besar. Nah, ini yang akan kita kupas tuntas sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun ya. Yang pertama, mungkin ini sekali lagi saya ingatkan bahwa video yang saya buat ini adalah video curhatan biasa ya, video yang ada kaitannya dengan pengalaman hidup saya sendiri, dan ini real ya, diangkat dari apa yang saya alami. Tidak ada inspirasi dari orang lain atau referensi dari orang lain, karena video ini tujuannya adalah memperkenalkan kehidupan saya pribadi, dan semoga ada pelajaran yang bisa diambil dan ada juga sesuatu yang bisa membuat kalian sadar bahwa profesi yang saya jalani ini adalah faktanya atau nyatanya tidak seperti yang orang duga. Langsung saja kita mulai dari awal pertama ngamen. Kalau nggak salah itu tahun 2000 berapa ya, 2012 atau 2013 kalau nggak salah, saya lupa lagi karena memang saya tidak suka mengingat-ingat bagaimana saya waktu itu menjadi seorang pengamen jalanan. Yang penting waktu itu saya ingin punya suatu aktivitas yang bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan uang seperti itu. Nah, berhubung saya punya pernah belajar alat musik yang mungkin kalian tahu lah ya, alat musik marawis yang saya suka buat untuk konten seperti itu. Nah, akhirnya dari situ, dari melihat alat musik yang nganggur, terus pas kita ingin punya uang jajan, kita minta uang ke orang tua terus tidak dikasih. Bukan tidak dikasih juga, tapi lebih ke dikasih ya. Tapi kalau orang tua kan biasanya mungkin jika pendapatannya minim kan ada untuk hal yang lain, Kalau orang tua saya itu bagus, teman-teman. Bagusnya kenapa? Karena ketika beliau memiliki uang sedikit, tapi walaupun sedikit beliau bisa menyimpan untuk hari tua, untuk hari dimana kedepannya nanti akan, ya seperti contohnya saja sekarang rumah yang saya tempati ini bersama orang tua ini merupakan hasil dari perjuangan orang tua saya seperti itu. Nah, yang saya salut dan saya hebatnya itu dari orang tua itu, ketika mereka punya uang sedikit, apalagi kalau misalkan orangnya yang istilahnya teliti dalam mengelola keuangannya, tidak pernah belanja hal yang tidak penting seperti itu
seperti inilah ya guys, seperti yang pernah yang kalian lihat di video ini rumah yang saya tinggali ini adalah rumah orang tua saya yang memang saya belum apa-apalah, saya bukan siapa-siapa di rumah ini, karena jujur saya saat ini kalau saya punya rezeki, saya ingin sekali mempunyai rumah sendiri dan saya ingin mengikuti jejak perjuangan orang tua saya agar saya bisa mempunyai harta benda, rumah seperti ini. Jadi jujur saya tidak ingin membebankan ke orang tua sih sebetulnya, karena saya merasa bahwa saya sudah cukup untuk mandiri, saya merasa cukup dewasa. Nah, awal mula saya mengamen itu juga dari situ ya, dari berpikir bahwa kita itu tidak mungkin kan kedepannya kalau usia kita sudah tua, itu sudah dewasa, misalkan katakanlah 25 tahun ya, atau sekitar 20 tahunan. Nah, kalau anak muda zaman sekarang, pasti anak muda zaman sekarang itu lebih ke lebih ke sudah, mereka sudah pada dewasa dan sudah pada mandiri seperti itu. Mungkin itu yang pertama saat saya ngamen. Lalu yang kedua, dari segi keuangan. Nah, dari segi keuangan ini juga dari tahun ke tahun ini mulai mulai menurun seperti itu. Namun yang saya alhamdulillah, yang saya rasakan sangat sangat, menurut saya ini sangat baik lah ya, sangat baik sekali untuk perekonomian saya. Saya pernah mengalami yang namanya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang menurut saya wah, alhamdulillah. Bahkan saya sampai merasa bahwa kalau saya ingin punya keluarga, seperti ingin punya anak, punya istri ya punya istri atau punya anak pun mungkin sudah bisa, mungkin ya, sudah, intinya sudah merasa bahwa saya ini sudah mapan untuk segi perekonomiannya. Jadi seperti itu ya, mohon maaf ya tadi ya teman-teman, agak kebalik-balik, agak balelol ya, memang seperti inilah karakter saya itu karakternya agak sedikit canggung, tapi berusaha untuk tidak canggung ya. Oke, kembali lagi kita ke pembahasan tadi ya. Jadi ingin punya istri dan juga anak dan ingin berkeluarga. Nah, dulu sebelum saya sesudah saya turun ke jalan, saya merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih yang Allah berikan. Apa itu? Nominal uang yang tidak disangka-sangka ya. Yang tadinya saya mengira bahwa dari hasil ngamen itu tidak berharga. Kenapa? Saya katakan saya punya perasaan dari hasil mengamen itu tidak berharga, karena yang saya lihat dari pengamen itu biasanya dikasih uang mungkin sekitar 500 rupiah seperti itu, atau 1000 rupiah, 2000 rupiah ya, intinya saya paling menyangka itu akan nominal kecil ya. Tidak akan ada orang yang mau mengasih uang 5.000, 10.000, bahkan sampai nominal paling besar 20.000 atau berapa itu kan. Namun mungkin Allah sudah berkehendak untuk memberikan rezeki yang lebih, dan Allah mempercayai saya untuk mempercayai saya dan memberikan saya rezeki lebih. Alhamdulillah saat itu saya mengalami hidup yang menurut saya berasa cukup, karena ya saya tidak akan menyebutkan nominalnya berapa-berapanya, tapi yang jelas itu sangat-sangat alhamdulillah dan sangat-sangat membantu lah ya. Karena begini guys, yang saya kira dari hasil mengamen itu seharinya itu, perharinya itu bisa dapat 50.000, 100.000 paling gedenya misalkan itu ya. Jadi intinya nominal-nominal yang menurut saya yang tidak istimewa kalau menurut saya. Tapi kalau sudah sampai ke beberapa ratus ribu itu ke atas, tapi itu menurut saya nominal yang cukup sangat membahagiakan bagi seseorang yang memang
perekonomiannya, apalagi kalau untuk orang yang masih punya pekerjaan terus dia ingin punya kehidupan yang lebih baik, terus punya perekonomian yang lebih baik. Karena gini guys, hidup yang baik, ya hidup yang berkecukupan itu pasti dimulai dari perekonomian yang baik, dan perekonomian itu menunjang kehidupan untuk pengeluaran dia sehari-hari. Misalkan pengeluarnya 50.000, nah itu lebih ke aman. Jadi pengeluaran dia 50.000 itu masih ada sisanya, ada lebihnya. Nah seperti yang saya ceritakan tadi ini, saya terinspirasi dari orang tua saya. Orang tua saya jujur saya sangat salut dengan perjuangan seorang orang tua yang mungkin perjuangan beliau itu wah sangat keren menurut saya ya, karena walaupun pendapatannya bagaimana tapi dia pintar untuk mengelola keuangannya, sedangkan saya masih belum bisa mengikuti jejak beliau seperti itu. Nah itu mungkin dari tahun kedua, ketiga sampai ke terus dan seterusnya, keuangan saya itu alhamdulillah ya ada baiknya. Bahkan saya sempat punya keinginan, saya ingin menabung untuk masa depan saya, dan ketika saya menikah nanti saya tidak ingin menyusahkan kedua orang tua saya, ingin punya modal nikah itu dari hasil uang hasil kerja keras saya sendiri. Dan awalnya saya mengira memiliki seorang istri, memiliki seorang anak seperti itu. Saya pikir mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang dari seorang wanita yang memang tulus hatinya mencintai saya itu, saya kira akan gampang. Saya merasa waktu itu wah pede aja gitu guys, pede karena keuangan mungkin ya, karena keuangan yang memang sudah memanjakan seperti itu saya merasa bahwa ini kekurangan saya sudah tertutupi. Karena jujur di balik kekurangan saya seperti kekurangan saya tidak memiliki penglihatan yang 100% seperti orang normal, saya tidak bisa bekerja berat. Saya ingin sekali ada sesuatu yang bisa saya jadikan saya bisa jadikan kelebihan untuk menutupi kekurangan saya. Saya ingin dulunya itu kalau ada orang yang mau tulus mencintai saya sepenuh hati, menemani saya dari hidup sampai mati, sampai waktu memisahkan ya, kalau kata anak muda sekarang ya zaman keren, bahasa kerennya, sampai waktu memisahkan kita dan sampai senja ya, sampai usia senja, sampai bungkuk dua-duanya, sampai dua-duanya itu mengenakan tongkat sampai kakek nenek ya. Itu yang saya rasakan waktu itu ya. Namun yang saya rasakan akhir-akhir ini, saya jadi tersadar setelah terkadang orang itu memandang fisik, memandang dari segi materi, bahkan memandang dari segi profesi. Setelah saya sadar dengan apa yang ada, akhirnya saya berpikir saya lebih baik bagaimana Allah sajalah ya, bagaimana Allah saja. Kita ingin seperti ini memang keinginan kita mungkin hanya tidak mungkin kita hanya bisa berusaha dan berdoa ya, terlepas dari tidak berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, itu mungkin harapan saya yang mungkin sekarang ini tidak menjadi terlaksana karena ya itu tadi, saya masih dianggap remeh dan dianggap oleh orang tidak bisa seperti layaknya orang-orang yang normal pada umumnya. Padahal saya kalau misalkan ada yang mencintai saya sepenuh hati dan mau menjadi istri saya, insya Allah sih saya kalau misalkan ada rezekinya, apalagi ada ya intinya ada sesuatu kelebihan yang Allah berikan, saya tidak akan menyia-nyiakan itu. Saya akan menyayangi istri dan anak saya sepenuh hati, dan
saya ada kepikiran untuk bisa menyekolahkan anak saya sampai ke jenjang sampai ke jenjang pendidikan yang dia mau, entah itu SMP, SMA, bahkan sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi pun, apapun akan saya lakukan demi membuat, ya jadi intinya anak saya bahagia dan dia juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia bisa menjadi anak yang pintar seperti itu ya. Karena jujur untuk zaman sekarang itu ilmu itu sangat penting ya, karena memang di era zaman sekarang ini ilmu itu sangat penting, karena memang kalau kita bodoh kita akan terbawa oleh, intinya gampang dibodohi orang, intinya gitu ya. Itu yang pertama mungkin ya, untuk cita-cita awal saya yang memang intinya baik lah ya. Tidak, saya kalau misalkan diberi rezeki lebih, saya tidak akan insya Allah sih saya tidak akan menyia-nyiakannya seperti itu. Namun berhubung apa yang saya rasakan, saya sudah merasakan bagaimana responnya seorang perempuan, bagaimana responnya, saya merasa bagaimana rasanya diremehkan, bagaimana saya rasanya tidak dipercayai oleh orang. Akhirnya saya lebih berpikir, ini gimana Allah sajalah, saya hanya seorang manusia yang tidak berdaya dan hanya berdoa saja ya, hanya bisa berdoa. Jadi soal saya punya istri atau tidak, Allah yang menentukan, seperti itu. Saya lebih ke pasrah aja bagaimana Allah, karena dalam hidup itu hidup itu seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Kalau dalang itu kan memainkan jalan cerita, itu mau tokoh siapa saja yang ceritanya itu dia dalam jalan ceritanya itu harus menemui ajalnya atau menemui kematiannya, itu sudah diatur oleh dalang. Nah itu kalau dalam bahasa Sunda ada peribahasa ya, ada yang mengatakan peribahasa begini, dharma wawayangan baik rumingkang hirup di bumi alam, seperti itu. Jadi urang mah saukur hirup di dunia teh siga wayang gitu, anu usik malikna ku dalang wayang usik malikna ku dalang, jelema usik malikna ku pangeran. Artinya kalau wayang digerakkan oleh dalang, oleh kita ya manusia, kalau kita diberikan kehidupan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bergerak, kita punya jantung, punya kehidupan, punya punya sesuatu yang mungkin bisa dibilang itu adalah anugerah bagi kita. Itu kita harus wajib bersyukur karena Allah sudah memberikan sesuatu yang baik untuk kita ya. Contohnya ya kehidupan yang memang Allah berikan yang terbaik. Misalkan gini ya, orang diberikan kehidupan serba berkecukupan atau serba berkecukupan atau tidak. Nah itu adalah salah satu jalan yang Allah berikan. Jadi intinya kita hanya bisa berpasrah diri kepada Allah, dan hidup kita tidak bisa diatur oleh kita sendiri juga. Kita harus berpasrah diri kepada takdir, atau intinya bagaimana Allah lah ya untuk kehidupan kita. Karena pasti dalam kehidupan jalan cerita kita itu sudah ditentukan, kita itu harus kaya, kita itu harus miskin, seperti itulah ya kalau lebih simpelnya ya. Oke, itu mungkin yang pertengahan sini, saya nggak tahu udah bahasan keberapa. Untuk yang berikutnya mungkin yang terakhir. Nah, semenjak saya mengalami krisis ekonomi, penurunan ya, penurunan demi penurunan, terus demi pengalaman demi pengalaman, hati saya itu mulai tergerak bahwa apapun yang terjadi ini kehendak Allah. Seperti pengalaman saya yang berikut ini,
Saya mengamen itu biasanya di daerah Limbangan, Ciawi, Raja Polah, itu yang paling jauh. Yang paling dekat pertama itu di Malangbong. Nah, di daerah saya sendiri ya. Nah, saya mendapatkan pengalaman yang tak terhingga menurut saya. Ini pelajaran ini di daerah Ciawi dan di daerah Raja Polah. Kenapa saya bilang pengalaman yang ada di dua pasar ini berharga? Karena ada sesuatu yang menurut saya bisa jadi pelajaran hidup bagi orang yang bijaksana dan bisa berpikir bijaksana. Seperti di pasar yang ada di Raja Polah dan di Ciawi. Saya dulu di Ciawi, ini saya katakan di Ciawi karena di Ciawi itu sudah fix ya. Saya tidak menyadari adanya pelarangan pengamen masuk ke dalam pasar. Saya terus dari 1 tahun itu, alhamdulillah, sampai diberikan rezeki lebih oleh orang-orang Ciawi yang baik. Saya sampai masuk ke dalam pasar pun seperti rasanya di kampung kita sendiri lah, di Malangbong, tidak ada pelarangan, tidak ada apa-apa. Namun karena mata saya yang memang ya bisa dibilang mata saya yang gagal, akhirnya saya tidak mengetahui bahwa di situ ada pelarangan pengamen masuk ke dalam pasar, dan pengamen masuk ke dalam pasar itu tidak boleh di situ. Dan anehnya lagi, orang-orang yang sudah tahu bahwa di situ itu ada hal seperti itu tidak memberitahukan kepada saya. Jadi mungkin ini bisa saya katakan bahwa kebaikan dari orang-orang ini mungkin yang harus kita apresiasi dan kita acungi jempol seperti itu. Kita acungi jempol seperti ini, kita kasih like. Kenapa saya katakan harus diacungi jempol? Karena dari situ saya memiliki pengalaman, ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Kenapa? Orang yang baik, ketika kita datang ke tempat dia mengamen, terus kita misalkan mengamen, terus kita main di depan dia, itu orang itu lebih ke menyadari bahwa kalau kita itu sedang mencari rezeki, dan urusan orang ini mau mengasih uang atau tidak, ini beliau itu sudah tahu bahwa pengamen yang baik tidak akan memaksa orang untuk memberikan uang. Nah ini teman-teman, ini yang saya rasakan kebaikan dari orang-orang itu adalah orang yang pro terhadap kita. Bahwa kan suka ada tuh orang yang bilang bahwa kamu jangan dengarkan orang yang melarang kamu untuk mencari rezeki. Artinya orang ini sudah melihat dan sudah tahu keseharian atau gerak gerik kita, bahwa kita itu tidak akan berbuat macam-macam, tidak akan berbuat onar mungkin. Jadi lebih ke dia itu mendukung apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan ini selagi baik itu mungkin dia mendukung lah ya. Intinya kita harus menjaga etika dan menjaga sikap saat berada di tempat itu. Singkat cerita, mungkin setelah akhirnya mungkin saya merasa tidak diberitahu dan akhirnya saya merasa dibohongi, akhirnya jatuhlah ketika saat hari itu terakhir rame ya, pasar rame. Biasanya kalau di Ciawi itu kan mulai menjelang pas mau hari raya atau malam hari raya itu pasti pasar penuh ya. Saya singkat cerita ingin memanfaatkan keramaian itu. Saya ingin waktu itu menyasar ke pembeli yang ada di situ. Jadi intinya gini, kalau saya biasanya sistem ngamen itu, kalau tidak ada di orang yang mempunyai jongkok atau bisa kita katakan pedagang, kalau kita tidak ada rezeki dari pedagang, barangkali dari pembeli seperti itu, ada yang memberikan uang dan ikhlas ridho memberikan uang kepada saya seperti itu. Namun tidak disangka tidak diduga, saya mengalami hal yang buruk. Padahal saya tidak pernah berbuat onar dan tidak pernah melakukan sesuatu apapun. Memang awalnya itu si orang ini yang saya tidak akan menyebutkan namanya, pokoknya intinya Haji, dia berpengaruh di pasar itu. Dia
kalau nggak salah menurut info yang saya dapat dia adalah ketua pedagang di situ. Dia singkat cerita meneriaki saya dan menyuruh saya keluar, membentak saya melalui toa megapun yang biasa dipakai demo. Katanya, "Woi, kamu keluar, jangan di sini ngamen," katanya ya. Kalau misalkan di bahasa Sunda kan, jang, keluar, mana? Keluar, ulah ngamennya dia, keluar. Nah, saya memaksa waktu itu pernah memaksa dalam artian, loh, apa yang salah dari saya? Apa yang saya salah dari tindakan saya? Saya tidak berbuat onar, saya tidak pernah memaksa orang untuk memberikan uang kepada saya. Yang mungkin kalau si bapak tadi bilang itu ya, si Pak Haji tadi itu bilang, katanya, bang, kamu keluar sana, jangan ngamen di sini. Ya mungkin intinya dia ada takut juga, mungkin orang yang pembeli atau itu pedagang itu merasa terganggu dengan kehadiran pengamen atau entah bagaimana. Saya dibingungkan dengan dengan hal ini ya, dengan hal ini saya dibingungkan. Loh, apa yang terjadi gitu sebelumnya, kenapa pengamen dilarang masuk ke dalam pasar? Singkat cerita akhirnya saya merasa, wah, saya si bapak ini marah-marah ke saya gitu kan. Saya padahal tidak melakukan hal buruk. Saya dari situ down. Saya merasakan bahwa, wah, berarti pengamen itu sama saja seperti sampah yang mengganggu. Jadi saya merasa, wah, saat itu saya down dan merasa bahwa saya ini tidak berharga, saya ini sampah, saya ini hanya mengganggu, saya hanya membuat keonaran di situ. Banyak masih pikiran-pikiran yang menurut saya bercampur aduk menjadi satu, dan menurut saya itu membuat saya merasa tidak berharga lah ya, apa yang saya lakukan. Padahal apa yang saya lakukan ini sudah benar seperti itu. Karena ya jujur, kalau menurut saya, selagi pengamen itu tidak berbuat onar atau tidak pernah memaksa ke pedagang untuk memberikan uang, menurut saya sih sah-sah aja, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau saya diteriaki pakai tua megapon yang biasa dipakai demo itu, saya merasa seperti pencuri yang harus diwaspadai ya. Padahal saya tidak pernah mencuri suatu apapun di tempat yang saya datangi seperti itu ya. Intinya saya merasa waktu itu, wah, kok orang ini sikapnya arogan gitu. Kenapa kalau memberitahu itu kenapa tidak berbicara secara baik-baik dan menjelaskan secara alasannya. Dari situlah saya mungkin merasa down. Terus di pasar, tidak hanya di daerah Ciawi, di Raja Polah juga seperti itu. Saya mengalami seperti itu. Saya bahkan lagi enak-enak gitu ya, lagi enak-enak untuk mencari rezeki, tiba-tiba datang satpamnya. Dia sama seperti tadi yang ada cuma kalau ini agak tidak terlalu arogan dan tidak terlalu kasar, namun perilakunya memang menurut saya masih agak sedikit menyinggung perasaan saya, karena tidak menjelaskan apa alasannya juga. Itu sama seperti tadi, cuma bedanya tidak terlalu parah ini. Dia menyuruh saya keluar dan menyuruh saya mengamen di tempat yang mungkin bisa dibilang orang itu tidak terlalu lalu lalang. Ya intinya dia juga memutuskan harapan saya untuk mendapatkan uang. Karena jujur teman-teman, yang paling banyak potensinya itu adalah di dalam pasar. Kenapa saya katakan potensi yang paling banyak kemungkinan atau besar kemungkinan itu di dalam pasar? Karena kan kalau di pasar ada pedagang, ada pembeli. Nah, kita berharap dari situ. Kalau misalkan tidak ada dari pedagang, ya kita berharap dari pembeli. Intinya pengamen itu hanya cuma bisa berharap, dan berharap ada orang yang mau berbagi rezeki. Ya, ada orang yang mau berbagi rezekinya sedikit, entah itu 500 rupiah. Itu kita cuma bisa berharap. Tapi kalau untuk diperlakukan seperti tadi ya, seperti tidak terhormat, diteriaki seperti pencuri yang memang mau mencuri, itu aduh, menurut saya tidak menurut saya tidak asik gitu ya. Karena kalau misalkan tiap-tiap orang, kalaupun ada pengamen yang berbuat onar di situ, seharusnya
si penjaga atau satpam atau siapapun lah yang melakukan pelarangan itu harusnya tahu siapa yang berbuat arogan dan bagaimana karakteristik orang itu, apakah orang ini membahayakan atau tidak, atau sikap orang ini hanya sekedar mencari rezeki biasa. Nah mungkin karena tidak ada pertimbangan, akhirnya ya apa namanya ya itulah mungkin akhirnya memutuskan rezeki orang lain dan memutuskan harapan orang lain. Dari situ saya belajar bahwa betul apa kata peribahasa, orang yang tadinya kaya, Allah dengan izin Allah ya, dengan izin Allah bisa merubah dia menjadi miskin. Allah bisa melakukan hal itu dalam sekejap, bahkan 20 menit atau 30 menit. Rezeki yang Allah berikan kepada orang itu, apabila rezeki itu tidak dimanfaatkan dengan baik, bisa jadi Allah itu mengambil rezeki yang sudah Allah berikan karena orang itu tidak bisa menjaga amanat. Karena rezeki yang lebih itu menurut saya adalah amanat dari Allah yang diberikan kepada kita agar kita bisa memanfaatkan rezeki itu dengan baik. Intinya kalau kita punya harta lebih, kita bisa berbagi kepada fakir miskin, kita bisa berbagi kepada kaum yang tidak mampu. Mungkin tujuan Allah memberikan rezeki itu seperti itu. Nah ini seperti saya juga sama seperti itu. Mungkin Allah memberikan rezeki, mungkin Allah sayang kepada saya, menguji saya lewat orang ini seperti itu. Allah memutuskan rezeki saya di tempat itu dengan cara seperti itu. Tapi saya yakin Allah tidak tinggal diam. Yang suatu saat nanti mungkin orang itu akan mendapatkan sesuatu yang balasan yang setimpal kalau Allah mengkehendaki. Dan kalau misalkan Allah itu kan maha tahu ya, jadi dia tahu mana hambanya yang tersakiti, mana yang hambanya diberikan kenikmatan. Saya yakin kalau orang itu akan mendapatkan hidayah atau mendapatkan balasan yang setimpal yang bisa menjadikan menjadi pelajaran bagi dirinya untuk kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan tidak sembarangan memutuskan rezeki orang lain seperti itu. Tapi ya saya lebih menyadari bahwa semua itu terjadi pasti ada kehendak dari Allah, dan itu menurut saya ya Allah sudah menakdirkan itu, bahwa jalan cerita saya akan dimarahi seperti itu ya. Itu mungkin teman-teman ya untuk cerita saya. Dan terakhir untuk tambahan ya, dari situ pendapatan saya menurun sampai akhirnya sekarang itu saya untuk mendapatkan uang 50.000 pun atau 100.000 pun susah, karena orang yang mau memberikan uang kepada saya sudah berkurang. Mungkin mereka sudah bosan dan sudah tidak ingin lagi, entah kenapa alasannya, mungkin karena sudah bosan, pasti sudah menganggap bahwa saya ini hidupnya layak. Padahal kalau bercermin kepada kehidupan sehari-hari atau orang yang berprasangka demikian, kan suka ada tuh orang yang berprasangka buruk. Jadi buat teman-teman, kalau berprasangka itu harus hati-hati, lihat kesehariannya apakah orang ini sudah bagaimana. Ya intinya jangan berprasangka buruk. Kalau ada memang rezekinya lebih, itu mungkin ya itu sudah takdir dia bahwa dia itu harus diberi rezeki lebih oleh Allah. Tinggal orang itu bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar seperti itu kalau diberi rezeki yang lebih. Ya mungkin itu saja ya teman-teman para subscriber, karena takut kelamaan karena sudah habis pembahasannya juga. Saya bingung mau membahas apa lagi, tapi intinya dari kejadian yang saya bahas tadi, saya belajar bahwa Allah mungkin melakukan memberikan teguran seperti itu lewat orang, lewat manusia. Pasti memberikan teguran yang terbaik agar senantiasa kita mengingat bahwa apapun yang diberikan
semata-mata itu dari Allah ya. Dan ketika kita punya rezeki lebih, kita harus ingat kepada orang yang membutuhkan. Karena dari kita untuk kita, dari orang untuk kita, dari kita untuk orang lain, dan diberikan kepada orang lain. Karena sifat manusia itu ya, intinya kalau misalkan nggak kita yang kaya, mereka yang miskin, dan mereka yang miskin harus kita hargai dan harus kita hormati. Intinya kita kalau misalkan kita melihat orang yang belum mampu di sekitar kita, kita harus punya tekad dan punya niat untuk berbagi rezeki kita kepada orang lain, seperti itu, agar rezeki yang kita punya itu bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Ke kitanya juga menjadi amal baik, ke orang lain juga jadi terbantu, seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman, para subscriber, para penonton channel YouTube Jam-Jam Jadudin Channel TV. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah dari kejadian-kejadian itu saya menjadi lebih sadar, jadi lebih hati saya lebih pasrah kepada Allah. Bagaimana Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya manusia biasa. Saya punya istri atau tidak, saya cita-cita saya bisa terrealisasi atau tidak, saya berpasrah diri kepada Allah. Kalau Allah kehendaki cita-cita saya terrealisasi, menjadi nyata dan mewujud menjadi kenyataan, mungkin itu sudah kehendaknya. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa, itu juga mungkin ketentuan dari Allah ya. Itu saja. Jadi kurang lebihnya intinya dari kejadian itu saya belajar, dan akhirnya apa yang saya pelajari dan saya alami menjadi sesuatu yang berharga, agar saya tidak menjadi orang yang sombong, arogan, dan tidak menindas orang lain. Jadi intinya orang yang arogan dan sombong dan menindas orang lain itu intinya orang yang belum sadar akan kehidupannya, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada perkataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Karena ini memang video hanya mengisi waktu luang saya, karena saya bosan teman-teman mau ngapain. Karena saya jujur, tadi saya mencari uang pun hanya secukupnya saja, hanya cukup buat ngopi dan tidak ada buat membeli lauk makan yang enak. Hanya cukup sebatas untuk ngopi saja tadi ya. Saya pengen ngopi, sekarang juga bingung, nggak ada uang gitu. Karena uang yang tadi saya dapat pas-pasan seperti itu. Ini hanya video mengisi waktu luang saja ya, untuk mengisi waktu luang saya, karena menghilangkan rasa bosan. Oke, saya Jam-Jam Janudin dari Jam-Jam Janudin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menyimak. Akhir kata, saya Jam-Jam Janudin undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video, dan sampai jumpa. Salam dari saya Zam-Zam Janudin dari Zam-Zam Janudin Channel TV. Terima kasih.